Ibrani sama Aramaik itu ada ilmu nahu sorof, ada sorofnya juga, ada ilmu nahu sorofnya juga gitu. Makanya kalau belajar, kalau benar-benar fokus 1 bulan itu bisa Ibrani, 1 bulan bisa, ya bisa Ibrani itu. Yang penting itu 2 sebenarnya, Ibrani sama Yunani, karena Yunani itu bahasa perjanjian baru, Ibrani bahasa perjanjian lama. Kitab Yahudi Ibrani, kitab Kristen Yunani, begitu. Nah, Aramaik itu bahasa kesehari-hariannya Nabi Isa gitu, Aramaik. Nah, kalau memang mau belajar teman-teman bisa via Zoom, boleh nanti. Kalau memang ada yang benar-benar, karena kita akan tahu kebenaran Islam, apa yang disampaikan Rasulullah semuanya benar kalau kita sudah mempelajari bahasa itu. Makanya banyak pendeta yang nggak paham bahasa Ibrani, Aramaik dan Yunani. Dan mereka kalau ditantang debat temanya kritikal teks pasti menghindar. Biasanya menghindar, gitu. Nah, kalau orang Yahudi pinter, orang Yahudi ini pinter-pinter. Yunani, Aramaik, Ibrani, Arab, pinter kalau Yahudi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masalah masa kegelapan di daerah Eropa. Jadi begini, penebusan dosa itu saya ceritakan sedikit ya. Kenapa Yesus itu turun ke dunia untuk menebus dosa? Jadi dosa itu ada 2 teman-teman. Ada namanya dosa waris kata mereka. Dosa yang diwariskan gara-gara Nabi Adam memakan buah pengetahuan, atau kita katakan buah khuldi ya. Kata mereka, kata orang Kristen itu, Nabi Adam itu memakan buah pengetahuan. Yang dilarang untuk dimakan ternyata oleh Adam dimakan. Kan dosa kan, berarti kan kata mereka dosa. Nah, dosa Adam ini menjalar ke seluruh umat manusia. Jadi orang yang baru lahir itu semuanya sudah terkena dosanya Adam dulu, gitu. Itu maksudnya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa itu, gara-gara Adam makan buah pengetahuan itu. Tapi kan lucu, masa Tuhan repot-repot harus turun ke dunia gitu loh? Masa tidak bisa disuruh bertaubat seumpama? Nah, itu kenapa kok apakah Tuhan mampu mengampuni dosa tanpa mati di tiang salib? Mampu kata mereka. Tapi kan itu kehendak Tuhan. Siapa yang mau mengatur Tuhan? Kata mereka gitu biasanya. Nah, jadi gara-gara Nabi Adam makan buah pengetahuan, akhirnya semua cucu Adam itu lahir dalam keadaan berdosa. Kalau kita kan kullu mauludin yuladu alal fitrah wa innama abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani, kan begitu kalau kita. Nah, kalau mereka enggak. Jadi Adam ini gara-gara bersalah, maka semua anak keturunannya itu melahirkan dosa. Caranya untuk bisa menebus dosa dari Adam itu yang menjalar ke semua Bani Adam, caranya itu dengan harus Yesus mati di tiang salib, begitu. Tapi kalau kita baca lagi Bible, itu lucu. Di Bible itu tertulis bahwa Yesus ketika disalib itu berteriak, Eli Eli lama sabakhtani, Ilahi Ilahi lima taroktani, kalau bahasa kita. Eli Eli lima sabakhtani, Ilahi Ilahi lima taroktani. Ya Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Padahal Yesus kalau memanggil Tuhan selalu menggunakan kata Al-Ab, Bapa. Nah, Bapa itu bukan Bapak ya, bukan. Panggilan ya, panggilan. Ya Bapa, begitu. Wahai yang kuasa, gitu itu. Yesus sama dengan begini. Saya biasanya memanggil moderator ini dengan sebutan Ustadz. Seumpama suatu saat saya memanggil dia dengan panggilan bro, aneh enggak? Aneh kan ya? Nama sampean seumpama Utsman, setiap hari saya memanggil Utsman. Suatu saat saya memanggil Anda itu Zaki, aneh kan? Nah, Yesus itu biasanya, Nabi Isa memanggil Tuhan itu dengan kata Al-Ab. Kenapa ketika di tiang salib manggil Eli? Nah, aneh kan? Bisa jadi itu beda orang gitu, bukan Yesus. Kemudian itu indikasi pertama bahwa yang disalib bukan Yesus. Indikasi yang kedua,
ketika mau disalib, Yesus itu berdoa, ya Tuhan, kiranya cuan ini gimana ya? Intinya, ya Allah, kalau memang ini semua terjadi atas kehendak-Mu, maka terjadilah. Tapi jangan sampai ini semua terjadi bukan atas kehendak-Mu. Jadi selamatkanlah saya. Intinya seperti itu. Nah, doa orang soleh itu pasti dikabulkan. Itu kesepakatan semua agama. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, di dalam Al-Quran, doanya orang soleh pasti dikabulkan. Yesus itu setiap berdoa pasti dikabulkan. Pasti. Kenapa ketika di tiang salib kok tidak dikabulkan? Indikasi kedua. Ya. Indikasi ketiga, sebelum Yesus disalib di dalam Bible, ya, ternyata orang yang dikira Yesus, dia mengatakan begini, apakah kamu yang bernama Yesus yang mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, anak Allah? Nah, dia mengatakan begini, andaikan aku menceritakan yang sesungguhnya, kau tidak akan percaya bahwa anak Tuhan sekarang sudah ada di samping Allah. Berarti sudah terangkat. Dia menjawab seperti, dia Yesus yang dikira Yesus. Ya, akhirnya orang inilah yang diseret oleh Romawi, dibawa ke Mahkamah Agung, dikumpulkan dengan para ahli Taurat, disidang, lalu akhirnya dibunuh. Nah, dia mengatakan begitu. Andaikan aku menceritakan yang sebenarnya, kamu tidak akan percaya bahwa anak Tuhan sekarang sudah ada di samping kanan Allah, gitu. Maksudnya sudah diangkat, ini rafi'uka ilayya, kan begitu. Nah, indikasinya banyak sekali kalau dia gak disalib di Bible, gitu. Nah, itu gak ada hubungannya, penebusan dosa itu gak ada hubungannya dengan masa kegelapan, itu gak ada sebenarnya. Nah, tadi itu real ceritanya seperti tadi. Nah, di Eropa itu kenapa kok sampai ada bentrok ya, sampai ada masa kegelapan itu gara-gara, jadi liberal itu munculnya kan dari orang Kristen. Liberal itu munculnya dari orang Kristen. Makanya ketika Barat itu beragama Kristen, banyak orang jadi liberal. Kenapa? Karena agama Kristen itu banyak yang gak masuk akal, sehingga menimbulkan aturan-aturan yang tidak masuk akal. Contohnya seperti tadi, bayar perpuluhan. Kalau gak bayar itu dosanya gak ditebus, gak banyak ya. Jadi promosinya itu banyak sekali. Harus bayar perpuluhan, begini begitu. Sehingga banyak yang memberontak dari kerajaan, dari aturan gereja Katolik itu, dan munculnya itu juga menyebabkan munculnya Protestan kan akhirnya. Protestan itu ada di abad ke-16. Barusan saja Protestan itu. Protestan itu barusan saja muncul, ya. Pecahan dari Katolik gara-gara itu, masa kegelapan itu, aturannya terlalu ketat, dan perempuan dulu dijadikan budak kan. Makanya ada paham feminisme, kesetaraan gender, itu awal mulanya dari Kristen, karena seolah-olah perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki, begitu. Lalu paham itu dibawa ke Indonesia. Begitu ya jawabannya ya. Jadi gak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Penebusan dosa dalam Kristen adalah ketika Adam memakan buah pengetahuan, dosa itu menjalar ke setiap umat manusia, dan cara menebus semua dosa itu, Yesus harus mati di tiang salib. Begitu. Yang lain mungkin? Terus tadi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, apakah betul Islam itu sebagai penyempurna ya, dari yang perjanjian kedua tadi? Iya, kalau dikatakan penyempurna betul. Jadi memang agama Islam itu, makanya teori nasikh mansuh ya. Nasikh mansuh itu kalau kita lihat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, satu-satunya yang dimiliki umat Islam kan, termasuk min khosoisi hadhil ummah, nasikh mansuh itu. Nah, makanya datangnya Islam itu menyempurnakan tatimah istilahnya ya, menyempurnakan agama-agama terdahulu. Nah, yang namanya menyempurnakan ada kalanya dirubah, ada kalanya dulunya haram, dulunya halal lalu sekarang
diharamkan. Ada caranya yang berubah, seperti cara bertobatnya Nabi Musa dengan cara bunuh diri, nah, sekarang dengan cara bertaubat dan lain sebagainya. Begitu.